Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita di sebelumnya kita membahas hikmah kekalahan yang dialami kaum muslimin di saat perang Uhud. Di antaranya adalah faktor utamanya karena kesalahan yang dilakukan oleh sebagian para sahabat yang tidak mengikuti komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti perintah Nabi, sehingga itu menjadikan salah satu sebab atau faktor kekalahan yang dialami kaum muslimin. Sehingga peristiwa itu mengajari kepada kita bahwa siapa saja yang melanggar peraturan Rasulullah, siapa saja yang menyimpang dari petunjuknya Rasulullah, siapa yang tidak mengikuti komandonya Rasulullah SAW, maka akan berujung kepada kehancuran, kerusakan, kecelakaan yang akan merugikan dan membahayakan kepada siapapun, bahkan mungkin tidak hanya individu ketika kesalahan dilakukan oleh sebagian kecil, tapi terkadang akibatnya dirasakan oleh banyak manusia yang ada pada saat itu, yang terjadi pada saat perang Uhud. Lalu kemudian hikmah berikutnya adalah menyoroti terkait peristiwa yang dialami oleh pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, di mana beliau mengalami luka yang begitu dahsyat di saat peristiwa perang Uhud tersebut, sehingga ada luka di kepalanya Nabi, kemudian juga gigi Nabi ada yang pecah, kemudian darah mengalir dengan deras sehingga nampak di wajahnya Rasulullah SAW, dan itu semua adalah yang harus dibayar akibat kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang tidak mendengarkan komando Rasulullah SAW. Ketika mereka kaum muslimin keluar dari perintah pimpinannya, perintah komandannya, sehingga kemudian mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal, bahkan Rasulullah terluka dengan begitu serius. Namun pertanyaannya adalah, apa hikmahnya pada saat perang tersebut tersiar akan wafatnya Rasulullah SAW? Ya, karena saat itu mereka sedang mengalami perlawanan yang dahsyat dan mereka kehilangan fokus karena begitu mendadak kaum musyrikin menyerang kaum muslimin yang menganggap mereka sudah menang, sehingga mereka pun tidak tahu keberadaan Rasulullah ada di mana, komandannya ada di mana, hingga terdengar pada saat peperangan bahwa Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal. Nah, apa yang menjadi hikmah tersiar dan tersebarnya berita tersebut? Nah, perlu kita pahami ikatan kaum muslimin dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keberadaan Nabi di tengah-tengah kaum muslimin yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak pernah membayangkan, mereka tidak pernah terpikir di dalam benak mereka bahwa mereka suatu saat akan berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ada di dalam khayalan mereka. Bahkan mereka tidak mampu berpikir, berkhayal pun mereka tidak pernah terpikirkan bahwa mereka akan berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tidak mampu bagaimana rasanya ditinggal oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu pentingnya, begitu kekuatan yang luar biasa adanya Nabi di tengah-tengah mereka, sehingga berita wafatnya Rasulullah sesuatu yang tidak pernah sekali terlintas di dalam hati mereka, yang tidak pernah terbayangkan di dalam pikiran mereka. Akan tetapi di saat tiba-tiba kabar itu tersiar yang begitu menyayat dan begitu mengagetkan mereka semuanya, karena tidak pernah terbayangkan, tidak pernah di dalam hatinya terlintas
akan peristiwa meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu membuat mereka terkaget atas tersebarnya berita wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hal itu kemudian menjadikan mereka tersadar dari kelalaiannya, menjadikan mereka bangkit, menjadikan mereka bangun dari sesuatu yang realita yang sesungguhnya. Sekalipun berita ini meluluh lantahkan hati mereka dan mengguncang keimanan mereka. Jadi adalah ujian bagi mereka. Karena begitu sangat terpukul ketika mereka belum tahu berita yang sesungguhnya. Tapi tersebarnya berita wafatnya Rasulullah di tengah sedang berkecamuknya peperangan tersebut sangat mengguncang psikologi mereka, sangat mengguncang keimanan mereka, bahkan bisa meruntuhkan hati, keimanan yang ada di dalam hati masing-masing daripada para sahabat yang ikut perang pada saat itu. Apa hikmah yang bisa diambil dari tersebarnya berita yang sebetulnya berita itu tidak benar, berita yang hoax, berita yang bohong? Itu sebagai uji coba, pembelajaran di dalam sebuah pasukan yang besar, sebuah militer yang besar, yang itu untuk membangunkan kaum muslimin, bahwa di belakang mereka ada sebuah realita yang mereka harus siap menguatkan jiwa mereka, mengokohkan psikologi mereka dari sejak itu. Karena satu saat Rasulullah akan meninggalkan mereka. Tapi apakah sepeninggal Nabi mereka akan keluar daripada barisannya Rasulullah SAW? Ini adalah pembelajaran. Suatu saat, sekalipun saat itu berita itu tidak benar, tapi suatu saat hal itu pasti terjadi. Pertanyaannya, bagaimana sikapmu, keadaanmu seandainya Rasulullah benar-benar meninggalkan mereka? Apakah mereka akan tetap dengan ajarannya Rasulullah? Apakah mereka akan tetap memegang teguh keimanan kepada Allah dan Rasulnya? Atau justru mereka akan keluar daripada jalannya Rasulullah SAW? Sehingga ini menjadi hikmah pembelajaran agar mereka bersiap diri sebagai ujian bagi mereka. Kalau seandainya betul-betul Rasulullah itu wafat, apakah mereka akan tetap berpegangan dengan nilai-nilai, dengan prinsip-prinsip, dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau justru akan meninggalkan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Sehingga ketika begitu pentingnya pembelajaran ini, maka turunlah ayat sebagai komentar atas apa yang menimpa kaum muslimin yang saat itu ada yang lemah keimanannya, sehingga ketika mereka mendengar wafatnya Rasulullah SAW, itu mengguncang keimanannya mereka, menipiskan keimanannya mereka. Barangkali mungkin sudah berpikir hal yang lain. Maka dengan peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang utusan Allah. Ini adalah realita yang harus diterima oleh kaum muslimin, bahwa Muhammad bukan Tuhan. Muhammad adalah utusan Tuhan. Utusannya Allah Subhanahu wa taala. Muhammad adalah manusia yang akan wafat, meninggal sebagaimana manusia yang lainnya. Maka ditegaskan wa ma Muhammadun illa rasul. Sesungguhnya Muhammad adalah hanya seorang utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Sebagaimana yang telah terjadi para utusan-utusan Allah yang sebelumnya. Afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Seandainya Rasulullah wafat, meninggal, apakah kalian akan berbelok, berpaling dari Rasulullah SAW hanya karena
manusia yang kau ikuti itu sudah tidak ada lagi di dunia. Wa may yanqalib ala aqibihi fala yadurru syai'a. Seandainya kalau kalian menyimpang, kalau kalian keluar, tidak lagi mengikuti Rasulullah ketika Rasulullah sudah tiada, la yadurullah syai'an. Hal itu tidak akan memberikan dampak apapun kepada Allah. Tidak akan memberikan pengaruh buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wasayazillahu syakirin. Dan Allah akan membalas bagi siapa saja yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat ini Allah ingin ingatkan, hai kaum muslimin, yang kamu imani adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanmu, sedangkan Muhammad hanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi dahulu, mereka akan wafat, mereka akan meninggal, mereka akan meninggalkan. Pertanyaannya, apakah sepeninggal nabi kamu akan berpaling dari nabi? Kamu akan keluar dari ajarannya? Kamu akan berpaling daripada petunjuknya? Dan seandainya kalau kalian pun keluar daripada ajaran nabi karena ditinggal wafat oleh nabi, hal itu tidak akan memberikan dampak buruk kepada Allah sedikit pun. Dan Allah hanya akan membalas siapa yang tetap berpegang teguh, bersyukur ada di jalannya. Sehingga ada pengaruh yang positif dari pembelajaran tersebut. Pada satu saat, Rasulullah akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ila rafiqil a'la. Sehingga berita yang tersebar di saat perang Uhud tersebut dan turunnya ayat tersebut menjadi warning, pengingat, membangkitkan, menghidupkan, menyadarkan kaum muslimin akan realita yang sesungguhnya, bahwa satu saat mereka akan pergi, meninggalkan, berpisah dengan Rasulullah SAW dengan hati yang penuh dengan kesedihan tentunya. Mau tidak mau hal itu akan pasti terjadi. Kita harus siap menerima fakta dan juga realita yang akan terjadi. Akan tetapi mereka diingatkan oleh Allah. Seandainya Nabi tiada, maka bukan berarti kemudian kita berkhianat. Tapi kita harus memikul amanah tersebut sepeninggal daripada baginda Rasulullah SAW. Tidak boleh kemudian kita berkhianat, hanya ditinggalkan oleh wafat Rasulullah, lalu kemudian kita melupakan, kita lari daripada ajarannya, tidak melanjutkan misi dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Allah ingatkan, jangan kemudian kau mengabaikan amanah dakwah wal jihad fisabilillah, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal itu menjadikan mereka bangkit. Peristiwa itu menjadikan motivasi mereka menjadi sosok muslim yang kuat dengan iman mereka. Semakin kokoh iman mereka. Di dalam akidah mereka semakin menanjak. Dan kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat. Karena peristiwa yang terjadi dan dirasakan, dialami oleh mereka semuanya. Atas peristiwa tersebut, mereka semakin sadar, mereka semakin paham bahwa baginda Rasulullah sebagaimana para Rasul yang dahulu tentu juga akan meninggalkan. Tapi bagaimana pertanyaannya? Sepeninggal Rasulullah SAW, apa yang harus kita lakukan? Sehingga walaupun peristiwa Uhud ini, kalau kita melihat hasilnya adalah negatif karena kekalahan yang diterima, yang dirasakan oleh kaum muslimin, banyak sahabat yang wafat. Akan tetapi kalau kita melihat daripada pelajaran yang agung daripada peristiwa tersebut, maka kita akan sadar bahwa di dalam peristiwa ini ada hikmah yang besar, ada hikmah yang luhur, ada hikmah yang agung, yaitu menyadarkan kaum muslimin pentingnya berpegang teguh dengan
ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengemban amanah apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu amanah berdakwah, mengajak umat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, menyampaikan risalah wal jihad fisabilillah, dan berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang tidak boleh berhenti. Rasulullah akan wafat. Itu yang akan disadari oleh kaum muslimin. Karena Rasulullah hanya manusia, bagaimana para nabi yang lain. Tapi yang tidak boleh berhenti adalah perjuangan yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sosoknya akan meninggalkan kita. Tapi bukan berarti perjuangan itu terhenti ketika Rasulullah sudah tiada. Tapi harus dilanjutkan amanah ini. Yaitu amanah dakwah wal jihad fisabilillah. Ila yaumil qiyamah, amanah ini tidak boleh berhenti, harus dilanjutkan oleh generasi-generasi yang mereka mengaku cinta baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang kemudian menjadikan para sahabat kembali bangkit, kembali menyadari, sehingga ketika betul-betul peristiwa terjadi, yaitu wafatnya Rasulullah, mereka tidak terlalu bingung. Karena mereka sudah mengalami pembelajaran sebelumnya. Jika iman mereka kokoh, walaupun ada juga mereka yang goncang. Sehingga harus kemudian sahabat Abu Bakar memberikan ceramahnya, menasihati. Man kana ya'budu Muhammadan, fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Ketika ada bagian para sahabat yang sedikit tergoncang keimanannya ketika peristiwa wafatnya Rasulullah, sehingga Sayyidina Abu Bakar, seorang sahabat yang memiliki kekuatan secara ruh, kekuatan secara psikologi, kematangan, di saat yang lain kebingungan, tergoncang keimanannya, maka beliau kemudian berpidato, berceramah, menasehati, seraya mengatakan, siapa saja kalau yang kamu sembah adalah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah tiada. Karena Muhammad bukan Tuhan, Muhammad adalah utusan Tuhan. Tapi wa man kana ya'budullah, kalau kalian menyembahnya adalah Allah Subhanahu wa taala, fa innahu hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup, zat yang tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah fana daripada dunia ini. Nah, ini sekalipun itu sudah ada pelajarannya, ternyata di saat betul-betul terjadi peristiwa wafatnya Rasulullah SAW, masih ada kaum muslimin yang tidak sanggup, belum bisa menerima kenyataan tersebut, walaupun sudah ada pembelajaran daripada perang Uhud. Bagaimana kalau pembelajaran ini tidak ada? Mungkin akan berdampak yang lebih fatal daripada hal tersebut. Maka dengan adanya pelajaran ini menjadikan kaum muslimin lebih siap. Sepeninggal Nabi, mereka tetap berpegang teguh, mereka melanjutkan misi dakwahnya, risalah yang diemban oleh baginda Nabi Muhammad, dilanjutkan. Sehingga di masa Sayyidina Abu Bakar semakin menyebar dakwah ini. Mereka tidak surut, mereka semakan. Dari tempat ke tempat, dari daerah-daerah, sehingga sampai ke daerah tidak hanya sekitar Mekah dan Madinah, tapi Islam sudah mendekati sampai ke Maroko terus. Kemudian sampai ke Syam. Di antaranya masuk ke Mesir, yang itu di bawah Romawi. Saat itu kekuasaan Mesir di bawah Romawi. Dilanjutkan Sayyidina Umar, semakin luas lagi wilayah yang di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dilanjutkan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Hari makin hari Islam begitu menyebar dengan dahsyat dan cepat. Sehingga belum 100 tahun sudah menggulingkan dua peradaban besar, Persia dan Romawi. Baru genap 1 abad 100 tahun, Islam sudah sampai ke Andalusia, Spanyol. Ini menunjukkan begitu hebatnya semangat dakwah kaum muslimin
walaupun sudah ditinggal oleh Rasulullah SAW, karena mereka menyadari bagaimana peran yang harus mereka lanjutkan dari peninggalan Rasulullah SAW, yaitu amatud dakwah, amanah berdakwah, menyampaikan risalah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya juga bagi kita semuanya. Kalau kita punya guru, guru kita pasti juga akan sama meninggalkan kita semuanya. Akan tetapi hal itu kemudian tidak boleh menyurutkan semangat kita. Tapi justru harus menjadi motivasi untuk bisa melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan oleh guru-guru kita. Karena manusia terbatas dengan umur. Manusia punya batasan usia. Tapi dakwah tidak pernah mengenal berhenti. Harus terus berlanjut ila yaumil qiyamah. Maka tidak boleh kita berhenti perjuangan karena ada sosok yang kita agungkan, yang kita muliakan, meninggalkan kita semuanya. Tapi justru kita harus menambah kekuatan kita, menambah semangat kita, harus menjadi motivasi kita semuanya agar kita bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan yang telah diwariskan oleh Rasulullah pada para sahabat, daripada sahabat tabi'in, tabi'in ke tabi'in, tabi'in terus kemudian sampai kepada kita semuanya, mengemban daripada amanah tersebut dari generasi ke generasi, yang juga kita akan sama. Satu saat kita pun akan pergi meninggalkan dunia ini, sehingga amanah ini harus dilanjutkan oleh anak cucu kita, oleh generasi kita berikutnya, dan terus berlanjut ila yaumil qiyamah. Nah, ini pembelajaran yang sangat berharga yang diterima oleh kaum muslimin, walaupun memang hasilnya pahit, tapi mengandung hikmah yang luar biasa, dan itu juga memberikan hikmah pembelajaran bagi kita semuanya melalui daripada peristiwa perang Uhud tersebut.